Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, pemirsa Sapaan Kasih dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan dibekali dengan dua teks firman Tuhan sebagai bahan refleksi kita dalam menjalani aktivitas pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, saya ajak Bapak Ibu semua, saudara untuk kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami pun anak-anak-Mu boleh berada dalam keadaan selamat dan sukacita hingga saat ini. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas, kami rindu Tuhan untuk membaca, merenung, dan juga mau melakukan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon urapan Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dan bersedia melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan, Engkau perlengkapi dengan kuat kuasa Roh yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Sapaan Kasih dimanapun berada, dua teks firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bacaan yang pertama terambil dari Habakuk 3 ayat 19. Dilanjutkan dengan bacaan yang kedua 2 Korintus 4 ayat 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dilanjutkan dengan bacaan yang kedua. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Judul renungan kita, tidak ada alasan menjadi tawar hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu tawar hati? Tawar hati seperti enggak ada rasanya sama sekali. Tawar hati merupakan sebuah situasi di mana seseorang merasa kehilangan semangat dan kurang antusias dalam merespon sesuatu. Orang tawar hati pasti ada alasannya. Mungkin dalam pergumulan, di dalam kesulitan, di dalam himpitan ekonomi dan lain sebagainya. Tawar hati juga dialami oleh seorang nabi yang namanya Nabi Habakuk ketika itu. Dia ada dalam situasi ini, situasi tawar hati, kehilangan semangat, tidak merespon sesuatu. Nah, apakah kita jemaat Tuhan, pemirsa Sapaan Kasih, pernah mengalami yang namanya tawar hati? Termasuk saya sendiri, pernah saya alami. Kita tahu bersama beberapa tahun yang lalu kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Di mana kita beribadah secara daring. Situasi ini, keadaan seperti ini bisa menyebabkan seseorang atau kita semua mengalami yang namanya tawar hati. Kehilangan semangat hidup. Tetapi teks ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk mengingatkan kembali kepada umat Tuhan, termasuk kita semua. Ketika kita mengalami pergumulan, jangan kita tawar hati. Karena ada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Itu yang menjadi pengharapan kita. Setiap pergumulan yang kita alami Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam masalah apapun.
tidak ada yang tidak seizin Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita semakin bersandar kepada Tuhan. Nabi Habakuk mengingatkan supaya kita sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun yang mampu melakukan apa saja di luar Tuhan. Nah, itu diingatkan kembali bagi kita semua. Dilanjutkan dengan bacaan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya jemaat itu tidak melihat sisi lahiriah saja yang nampak kelihatan. Tubuh kita kan bisa merosot lemah. Umur kita kalau kuat 70 tahun, lebih kuat lagi 80 tahun, itu juga sakit penyakit yang kita alami. Tetapi yang jauh lebih berharga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah batin kita yang perlu diperkokoh dengan tujuan adalah menuju kekekalan. Ketika mengalami persoalan kehidupan, badan bisa lemah, imun kita bisa turun. Ketika masa COVID, imun turun bisa meninggal. Tetapi kita diingatkan kembali bahwa jangan melihat persoalannya saja jadi kita lemah. Tetapi kita hidup bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Rohani kita yang perlu ditumbuhkan, diperkokoh supaya kita kuat menjalani kehidupan. Nah, itu pesan yang paling penting bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk merespon firman yang kita baca pada saat ini. Supaya tidak ada alasan bagi kita untuk tawar hati. Orang yang selalu tawar hati, orang pasti tidak bertumbuh imannya. Tetapi kita diharapkan supaya bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena pada dasarnya kita manusia terbatas. Terbatas dalam segala hal. Itu Bapak Ibu yang jadi perenungan kita. Untuk itu pemirsa sapaan kasih, Bapak Ibu dimanapun berada, dalam menghadapi situasi apapun, jangan kita tawar hati. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, karena pertolongan yang sejati ada di pihak Tuhan yang setia menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita aminkan dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 183 bait 1, menjulang tinggi di atas bukit Kalvari. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang berlimpah kasih setia. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Firman-Mu boleh Engkau tabur bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa hidup mengandalkan Engkau.
biarlah hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak hendak memulai aktivitas kami. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit, kami mohon jamaah Tuhan memberikan pemulihan yang terbaik bagi mereka. Agar jemaat Tuhan boleh beraktivitas seperti biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa kembali dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.